Pemirsa, Perumbulok berjanji akan menyerap 600.000 ton beras dari penggilingan beras yang tersebar di 24 provinsi. Sekretaris Perusahaan Perumbulok, Awaludin Iqbal, mengatakan Kementerian Pertanian sudah bersurat kepada Perumbulok untuk meminta menyerap beras dari penggilingan. Bulog memastikan membeli beras dari penggilingan dengan harga pasar. Sebelumnya, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR RI pada 23 November lalu, Kementerian Pertanian sanggup menyiapkan 600.000 ton beras di penggilingan untuk diserap Bulog hingga bulan Desember 2022. Kementerian Pertanian berharap Bulog segera menyerap beras itu dan tidak perlu mengimpor beras. Terlebih lagi petani tengah berproduksi dan stok diperkirakan akan melimpah pada bulan Februari hingga Maret 2023. Ya, pemirsa, Kementerian Pertanian sudah meminta Perumbulok untuk menyerap lebih dari 600.000 ton beras di penggilingan yang tersebar di 24 provinsi. Serapan beras itu diperlukan untuk menambah stok beras yang ada di gudang Bulog. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan sudah memberikan persetujuan impor beras bagi Bulog untuk menambah stok cadangan beras. Apakah produksi beras dalam negeri cukup sehingga tidak perlu impor? Kita telah bergabung melalui sambungan telekonferensi dengan Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi, Sutarto Alimuso. Pak Sutarto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ronald. Ya, Pak Sutarto ingin memastikan, Pak, apakah benar ada beras di penggilingan di tempat Anda dan teman-teman 600.000 ton, Pak, yang belum diserap Bulog? Jadi begini, kita ini kan sebenarnya sudah pengalaman ya. Tahu bahwa kita ini akan panen surplus itu kira-kira antara bulan Februari sampai dengan Juli. Nah, setelah itu Agustus sampai Desember itu biasanya pada posisi minus. Biasa seperti itu. Nah, kemudian apakah sekarang ini yang terjadi di lapangan itu seperti apa? Nah, yang terjadi di lapangan tentunya pada bulan-bulan, apalagi bulan Desember, pasti posisi panennya itu di bawah kebutuhan. Itu yang harus dicatat bersama. Nah, kemudian sekarang persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini sebenarnya, ini kan masalah harga. Harga yang meningkat. Nah, harga yang meningkat ini tentunya solusinya adalah pasti harus pasar diisi, kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah pasar ini dapat diisi oleh pelaku-pelaku bisnis beras yang ada sekarang ini. Nah, tentunya tadi itu kalau kita melihat dari jumlah panennya di bawah, tentunya termasuk dia akan mengisi pasar dari cadangan-cadangan yang dia miliki pada saat surplus. Jadi itu seperti itu. Nah, kalau tetap tidak cukup yang disalurkan oleh teman-teman pengusaha beras, pasti akan terjadi pergerakan harga. Sekarang harga ini bergeraknya kan mulai dari gabah, harga gabah. Nah, apa yang justru ini yang mestinya pemerintah ini harus mengeluarkan cadangannya untuk menutup kekurangan tadi. Nah, kalau sekarang yang ada di penggilingan padi yang akan dipasarkan itu juga harus diserap oleh Bulog untuk disimpan, kan malah mengurangi pasar tadi kan. Mengurangi suplai beras di pasar malah Suplai itu ya? beras di pasar. Justru itu yang mungkin akan menaikkan harga. Apakah berasnya ada? Pada dasarnya ada, pasti ada. Karena ada panen sekarang ini kan lebih dari 1 juta ton, pasti ada. Ini kan kurang. Nah, kurangnya itu harusnya diisi oleh pelaku-pelaku bisnis yang selama ini memiliki cadangan sebelumnya, plus yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi, pemerintah ini bukan waktunya untuk membeli pada dasarnya sekarang ini. Pak Sutarto, boleh dibantu dijelaskan kepada kita semua tidak sebetulnya yang disebut Bulog, cadangan beras pemerintah, itu apakah memang mutlak harus katakan di atas 1 juta ton, 1,2 juta ton, atau memang tidak harus begitu? Itu sebenarnya bagaimana Pak Sutarto?
Ya, ini kan tergantung kepada bagaimana kita melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi tahun depan. Ya, Apalagi sekarang sudah Desember. betul. Nah, Desember ini kalau menurut hitung-hitungan misalnya katakanlah di pemerintah itu masih ada sekitar 500.000 ton, Mm, artinya justru ini yang harus dikeluarkan. mm. Kenapa Stoknya harus dilepas. dikeluarkan? Harus dilepas Heeh. supaya nanti karena Januari sudah mulai panen dan kalau menurut data BPS pun Januari ini lebih baik daripada tahun lalu. Hmm, Kita melihat iklim tahun ini juga tentunya masih baik karena oke, bukan El Nino tetapi La Nina. La Nina. Sehingga nanti bulan Februari kalau cadangan yang ada di pemerintah ini kita keluarkan, Mm. itu di bulan Februari terus bisa membeli yang baru. Ada Oh, ada pembaruan iya, stok. iya, Sehingga tadi itu memang negara sebesar Indonesia kalau bisa itu memang untuk menghindari kemungkinan kalau terjadi bencana alam dan sebagainya yang iya, tidak kita kehendaki, iya. seyogianya memang punya cadangan yang cukup untuk kepentingan beberapa Hmm, bulan. Nah, dulu berhitung kira-kira sekitar 3 bulan oke. sampai 4 bulan. Nah, kalau 3 bulan sampai 4 bulan itu kan menghitung umur padi. Mm, Jadi sama sekali tidak ada panen gitu. mm. Kita punya sekitar 1 juta itu, Oh, sampai 1,5 juta ton. oke. Nah, tapi sekarang ini kan posisinya sudah Desember gitu loh. Mm. Jadi jangan Desember ini malah kita memaksakan diri untuk melakukan tadi itu Penyerapan. eh, penekanan justru harga ditekan dengan ingin menyerap. Hmm. Justru harusnya sekarang ini lepas itu cadangan. Lepas cadangan yang ada, cadangan pemerintah yang ada di Ya, Bulog supaya cadangan yang ada harga di mulai pemerintah. turun juga ya, Pak Sutarto ya? Nah, supaya di pasarnya terisi, kalau Mm. pasar terisi itu kan pasti akan berdampak ke bawah Ya, sampai pada siapa yang mau menyimpan pasti akan dikeluarkan. Yang oke. kedua, menekan supaya harga gabah relatif kembali ke Baik. eh, harga yang lebih Pak, lebih rendah. baik, Pak Sutarto, masalahnya kan Bulog sudah mengatakan siap menyerap, siap menyerap beras yang kalau kita kira adalah ada di antara di cadangannya Pak Sutarto dan teman-teman di Perpadi. 600.000 ton katanya akan diserap. Kalau itu dilakukan sekarang, Pak, Bulog tetap menyerap beras yang ada di tempat Pak Sutarto dan teman-teman, itu bisa terjadi dan dampaknya apa, Pak? Dampaknya, kalau menurut saya, dampaknya akan terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga beras? Iya, karena apa? Karena ini kan sebenarnya yang 600 ini Hmm. termasuk yang untuk mengisi pasar pada hari-hari ini kan. Oke. Kalau Ya, barangnya ada, ya, gitu loh. ya. Nah, ini yang harusnya mengisi pasar. Jadi Hmm. jangan ditekan lagi gitu loh, Oke. ditekan mau diambil gitu. Jadi jangan menyerap beras yang ada di Perpadi dan teman-teman. Kalau mengimpor, bagaimana lagi itu ceritanya Pak Sutarto? Begini, mengimpor ini kan sebenarnya harusnya diputuskannya itu logikanya adalah beberapa bulan yang lalu. Ah, ah. Harusnya dihitung betul. Ya, Kenapa harus impor? ya, Kalau sekarang impor, ini sebenarnya nanti datangnya pun jangan-jangan paling cepat akhir Desember atau mungkin awal tahun Januari. depan, Januari. Hmm, Terus, kepentingannya untuk apa? Terus pertanyaannya menjadi begitu. mm, mm, Kalau impor sekarang, mm. sekarang ini kan problematikanya itu kenapa harga naik kan? Ya, Nah, satu-satunya kalau harga naik itu hanya satu-satunya adalah operasi pasar dan ini sudah tahu kok hmm, orang kalau bulan Oktober, November, Desember itu ya, harga akan naik kalau tidak diikuti oleh operasi pasarnya pemerintah. Itu sudah ya. sudah jalan lama Jadi gitu. ini bukan terjadi di tahun ini saja maksud Bapak begitu ya? Oh iya, ini sudah puluhan tahun. Jadi kita sudah tahu polanya itu seperti apa gitu Ya. ya. Nah, Kalau pola ini harusnya betul-betul dicermati gitu lah. baik, Pak Sutarto, kalau ada yang mengatakan bahwa sebetulnya produksi beras atau padi tahun ini itu tidak sebagus tahun lalu. Anda yang ada di sawah nih, kalau saya boleh katakan begitu, bisa mengkonfirmasi atau menegasikan itu, Pak?
Iya, memang satu ya, Ah, pada panen raya yang pertama itu bagus, hmm, ya. Nah, tetapi sayangnya memang panen kedua ini, menurut laporan dari teman-teman, hmm, ini memang saya yakin ini salah satunya masalah pupuk yang belum terselesaikan dengan oke, baik, ya kan? oke, Sehingga ada yang rendemennya hmm, hmm, turun. Nah, dengan rendemen turun ini kan pasti mengurangi mengurangi surplus kan. iya, iya, Tapi harus diingat ya sebenarnya Indonesia ini kan surplusnya itu kan tipis. hmm, Jadi antara sekitar kurang dari 2 juta. Kan itu surplusnya, iya, surplus setiap tahun. oke, Nah, dengan surplus tipis inilah sebenarnya kita memang harus cermat sejak awal hmm, menghitung berapa yang harus dikuasai oleh Bulog ya, pada saat panen raya ya, pemerintah kemudian untuk disalurkan mulai bulan September, Oktober, November, Desember oke, sampai Januari. Itu oke, aja konsepnya ya, ya. sebenarnya. Berarti kalau menurut Anda, Pak Sutarto, Perpadi, teman-teman penggiling padi, eh, Bulog jangan menyerap beras dari penggilingan dan juga pemerintah jangan juga impor beras sekarang. Jadi begini, mestinya jangan menyerap hari ini, Oke. hari-hari ini. Itu memang sudah kita berjalan puluhan tahun. Hmm. Hari-hari ini cadangan yang ada di pemerintah keluarkan. Ya. Hitungan saya dengan sekitar 500.000 ton ini dikeluarkan bulan ini sampai dengan Januari, saya pikir akan tetap aman, cukup. Hmm. Nah, kita keluarkan sebanyak-banyaknya. Hmm. Memang ya, teman-teman di penggilingan padi juga sekarang ini resah karena harga yang terus naik. Hmm. Kalau ditanya, wah ini jangan-jangan kita perlu impor supaya tidak ada yang untuk mengisi kekurangan itu. Ya. Tapi kalau kekurangan ini untuk kapan ini kan menjadi hitungan yang harus diperhitungkan betul kan? Kalau Ya. impor itu untuk kapan gitu. Ya. Nah, Ya. hitungan saya sebenarnya kalau mau berbicara impor itu sebenarnya lebih tepat itu nanti pada bulan bulan Juli tahun yang akan datang. Juli ya. Kalau harus Dihitung impor. betul, dihitung betul. Ya. Nah, sekarang ayo dibuka betul apakah di persawahan kita ini terjadi masalah yang serius Hmm. bulan-bulan ini. Hmm. Misalnya apakah banjir, apakah Ya. Ya. kekeringan, apakah ini. Kalau dari data-data itu saya pikir juga tidak terlalu mengkhawatirkan. Baik. Hanya intinya kalau menurut saya, Hmm. bagaimana tata kelola beras ini yang terbaik kan itu. Ya. Ya. Kapan harus membeli untuk pengadaan, Hmm. kapan harus melepas cadangan, Hmm. kapan harus impor. Kan Baik. ini nih yang harus dilakukan secara cermat dan Baik. tepat. Kita harap memang komunikasi ini akan lebih baik lagi di kemudian hari dan juga perhitungan lebih tepat karena sebetulnya masalahnya cukup jelas ya, cukup mudah dipahami. Untuk saat ini kami berterima kasih Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimuso sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Sutarto. Leonard, salam sehat. Salam sehat.